Dan baru saja beberapa waktu yang lalu kita memperingati Hari Anti Narkotika Internasional HANI yang diperingati pada 26 Juni setiap tahunnya. Ini merupakan bentuk keprihatinan masyarakat dunia terhadap korban penyalahgunaan narkotika yang dimanfaatkan sebagai momentum dalam memperkuat aksi dan kerjasama dalam mewujudkan dunia yang terbebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Dan pada peringatan HANI tahun 2022, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN) RI sebagai leading institution dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika P4GN di Indonesia mengusung tema HANI, kerja cepat, kerja hebat, berantas narkoba di Indonesia. Jadi sebagai akselerasi upaya P4GN ini yang telah dilakukan BNN Republik Indonesia bersama stakeholders dan seluruh elemen masyarakat. Dan sore hari ini kita istimewa sekali, kita sudah di studio sudah bersama dengan Ibu Siti Salama SKM MM, Jabatan Koordinator P2M Pencegahan dan Pemberantasan Pemberdayaan maksudnya ya, Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Banjarmasin. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah sehat. Senang sekali Bu Siti bisa hadir di sini sore hari ini, kita ngobrol-ngobrol. Dan setiap hari hampir kita tidak pernah apa begitu ya, ada berita-berita mengenai entah itu yang pesohor-pesohor yang akhirnya tertangkap begitu ya Bu Siti ya, karena penyalahgunaan narkoba ini. Iya betul. Ini apakah sebuah keberhasilan atau sesuatu yang sangat memprihatinkan malah Bu Siti? Bisa dikatakan juga salah satu keberhasilan dan juga kita di Kota Banjarmasin bisa dikatakan bahwa, tetapi kita juga sekarang ini sangat prihatin sekali, banyak sekali temuan-temuan yang ditemukan ya, barang-barang bukti gitu ya untuk penangkapan yang terbukti bahwa ada pengedar, artinya bahwa walaupun dalam keadaan terlebih dia tidak tidak membatasi, dan bahkan kalau bisa kita lihat itu bisa meningkat. Justru malah lebih meningkat ya. Semua pada terpuruk begitu ya. Iya. Apa yang latar belakang itu? Mungkin ya karena susahnya untuk mencari pekerjaan, alasannya seperti itu ya. Terus lapangan kerja yang banyak diberhentikan atau ditutup ya, jadi salah satu juga itu ya. Yang jelas mereka adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan malas untuk bekerja. Dia ingin ambil pintas untuk mencari keuntungan yang lebih ya, memperkaya diri ya, supaya dia kaya, tidak memikirkan akibatnya. Mungkin seperti itu saya memandang. Jadi alasannya itu faktor ekonomi. Iya, faktor ekonomi. Jadi kita punya tema pada sore hari ini ya Bu Siti ya, yaitu cegah sedini mungkin keluarga kita terhadap narkoba. Iya. Jadi dari ruang yang sangat kecil di keluarga inti kita begitu. Iya betul. Jadi keluarga ini sangat berperan sekali, bahwa dari keluarga lah kita mendidik anak-anak kita untuk mencegah narkoba itu sendiri. Namun kita tengok ke belakang bahwa zaman dulu bahwa keluarga itu adalah yang sangat luar biasa berperan terhadap menjauhi narkoba. Sekarang memang anak-anak ya zaman canggih, zamannya bebas menggunakan internet dan melalui HP sendiri dia bisa mengakses apapun. Jadi, nah disinilah fungsi keluarga mengontrol anak-anak kita. Nah, jadi BNN mempunyai program bahwa ada istilah ketahanan remaja dan ada juga ketahanan keluarga. Nah, jadi kita di sini mengajak kepada keluarga bahwa ayo bersama-sama kita mencegah narkoba pada anak-anak kita sendiri. Anak remaja dan ketahanan keluarga. Itu bisa dibedakan. Kenapa jadi ada pembedaan gitu untuk remaja dan keluarga? Untuk remaja adalah istilah teman sebaya. Jadi dimana anak-anak sekolah yang kita ambil, kita tentu kita memilih orangnya yang tentu yang bisa nanti sebagai perpanjangan tangan kita untuk menyampaikan bahwa narkoba itu sangat berbahaya pada anak remaja. Jadi karena remaja adalah
semacam harta kekayaan bangsa. Nah, maka kita pesankan bahwa anak remaja itu kalau ingin sehat jauhi narkoba. Nah, dampaknya dan sebagainya. Begitu. Tapi ini lebih ditekankan kalau untuk ketahanan remaja dan ketahanan keluarga, berarti kalau remaja memang khusus untuk usia remaja, usia remaja. Kalau untuk ketahanan keluarga ini, untuk program ketahanan keluarga ini, semua yang ada di keluarga itu berarti. Seperti tadi yang dikatakan oleh Ibu dari pernyataan wali kota kita mengatakan di Presiden kita darurat jadi kenapa bisa begitu? Karena kalau dulu ya sini itu selalu mudah didapat, murah harganya. Nah, sekarang itu sudah lama pabriknya itu ditutup. Kok masih ada jenis gitu. Nah, itu adalah dari hasil produksi dari hukum industri. Nah, di mana itu ada hukum industri ada di tempat kita Bu? Iya. Atau dari luar? Dari Pulau Jawa. Dari Pulau Jawa. Di tempat kita tidak ada. Kalau di tahun 2016 itu ada produksi. Pernah ada ya, pernah ada. Tetapi di yang terakhir ini ditemukan itu sumbernya itu adalah di daerah Pulau Jawa. Itu sangat banyak sekali. Ya. Itu kalau tidak salah 11.500 butir ya itu jenisnya ya. Nah terus 39 butir narkotika golongan 1 yaitu jenis karnopen ya yang baru-baru tadi ditemukan ya. Nah terus 12.800 ya butir ya narkotika golongan 1 jenis jenis. Nah jadi sangat banyak itu yang tertangkap, belum yang tidak tertangkap. Nah, jadi lebih yang mereka biasa gunakan itu adalah karena harganya lebih murah gitu ya. Jadi dan karmafin gitu ya. Iya. Jadi boleh nggak dikasih tahu sini Bu? Itu jadi itu modelnya seperti apa gitu? Saya terus terang sampai sosial begitu tidak pernah. Oh jadi itu seperti apa gitu? Dia nggak menggunakan merek lagi. Jadi kasih merek lagi, polosan aja ya, polosan aja, dan bahkan ada yang dilepas dari kemasan itu. Nah itu katanya itu adalah jenis setelah diteliti kan dari jenisnya gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi luar biasa ya peredaran yang ada di Kota Banjarmasin. Nah kita juga mempunyai program di mana ada istilah kelurahan bersinar ya, di Pemkot Kota Banjarmasin ada 5 kelurahan bersinar. Ya. Yang pertama adalah Tanjung Pagar, yang kedua Sungai Handai, yang ketiga Pasar Lama, keempat Kelurahan Alarang Utara, yang kelima Kelayan Barat. Nah, jadi 5 kelurahan inilah sebagai percontohan bahwa kita menggarap kelurahan bersinar, tentu bersih dari narkoba. Jadi kita semua elemen yang ada di kelurahan kerja ya. Jadi mulai dari lurah, aparat lurah, kelurahan, RT ya, RT, tokoh masyarakat, tokoh agama sampai ke keluarga tadi. Nah, jadi di situ titiknya. Kita mencoba. Jadi sudah ada titik-titik dari program pemerintah untuk kelurahan bersinar untuk Kota Banjarmasin sendiri ada 5 tadi ya? Iya, 5 kelurahan. Dan itu memang sudah dinyatakan sudah bebas begitu Bu dari narkoba? Ya, ini adalah kita pencanangannya. Pencanaannya tahun masih berencana. Jadi di tahun 2021 itu ada 2 kelurahan di tahun 2022 itu dikeluarkan SK-nya oleh kota, tetapi ini masih kita bina. Nah, kemarin yang ditemukan adalah di Sungai Andai. Nah, dengan adanya kita mengedukasi kelurahan, jadi mereka bisa bekerja sama dengan kita untuk memberikan informasi-informasi tentang peredaran narkoba. Kalau untuk Banua kita sendiri untuk boleh dibilang sebuah kejahatan Bu kalau narkoba ini. Ada narkoba pula. Iya, makanya semuanya dalam siapapun itu begitu, apakah itu pengedar dan penggunanya itu sebuah bentuk kejahatan. Kalau untuk Banjarmasin sendiri untuk narkoba bagaimana?
Jadi memang bisa kita katakan bahwa itu ada suatu kejahatan yang sangat luar biasa, karena imbasnya adalah masyarakat yang paling bawah, karena ya, yang masyarakat yang tidak tahu juga akan terlibat gitu ya. Nah jadi narkoba ini ya kita katakan bahwa kejahatan yang sangat luar biasa yang perlu diberantas mulai dari artinya akarnya gitu ya. Seperti itu. Kalau bicara masalah akar sepertinya sulit untuk terambah begitu ya benar. Jadi memang kita tetap optimis ya Bu. Iya benar. Kita tetap optimis. Kita sebagai penyuluh ya, kita selalu mengedukasi kepada masyarakat bahwa ayo bentengi diri kita, ayo bentengi keluarga kita, jaga. Kalau kita menolak semua tentang narkoba, maka insya Allah akan tidak berani dia mampir ke tempat kita. Saya sampaikan bahwa dengan Lora, kalau kita semua sepakat, anggota kelurahan sepakat, RT, RW, dan tokoh masyarakatnya itu sepakat bahwa menolak tentang narkoba, saya yakin dia tidak akan berani tinggal di situ. Nah sebelah boleh kita katakan kita kasih suatu himbauan di tempat-tempat umum, di tempat kelurahan misalnya, atau di mushola atau di tempat-tempat lainnya di jalan ya. Kalau kita katakan bahwa kita menolak terhadap narkoba, saya yakin itu bagi penjual tidak berani dia. Jangan jadikan keluarga kita lingkungan itu sebagai target empuk mereka. Iya benar. Kalau kita ke tema kita yaitu cegah sedini mungkin keluarga kita terhadap narkoba, memang kita harus mulai dari keluarga. Tadi seperti Ibu Siti katakan dengan membentengi, betul benteng yang kuat begitu ya, dia bukan benteng yang rapuh. Dan kita juga ingin mengajak pendengar kita Bu untuk bergabung. Silahkan pendengar Anda bergabung di 08115111 410 dan 0511325156. Kita bisa sharing di sini ya Bu ya, kita bisa ngobrol mungkin di antara keluarga Anda, keluarga dekat atau keluarga jauh Anda yang saat ini mengalami terjerumus Bu ya. Dan ini bukan sebuah aib seperti Ibu Siti tadi katakan, tapi kita bisa atasi bersama-sama gitu ya. Iya benar. Kalau menurut Ibu Siti dengan maraknya media sosial media gitu ya Bu ya, apakah itu lebih membantu atau lebih mengkhawatirkan Bu dengan sepertinya mereka langsung mensosialisasikan dengan korban-korban yang berjatuhan sekarang Bu ya, yang kadang-kadang dari yang sudah pemakai sudah pernah masuk, ternyata mereka tidak bisa lepas dan mereka mengulang lagi gitu. Itu kenapa bisa begitu Bu Siti? Jadi memang kalau pengguna narkoba ini tidak ada istilah sembuh, tapi hanya pulih ya. Karena dia akan merusak pertama kali adalah sel otak depan, di mana sel otak depan itu adalah fungsinya untuk merespon apapun yang kita lakukan. Nah, karena itu dia merusak. Kalau sudah rusak, sudah putus, mungkin lagi kan bisa nyambung seperti itu. Nah, dia akan kembali lagi kalau ketemu temannya, kalau misalnya dia mendengar dengan temannya yang sudah bekas pemakai, dia akan balik lagi, ingin lagi, selalu ingin lagi. Katanya tidak ada kata penyintas untuk pemakaian narkoba, bisa jadi ada begitu ya Bu ya. Ya, mereka bisa mengalahkan begitu ya, pengaruh dari narkoba ada Bu seperti itu Bu. Ya, jadi memang kalau dalam penelitian kita nggak sejauh itu. Tidak ada. Jadi memang kalau dari pengaruh anak-anak ini dia berkembang itu sangat luar biasa. Jadi dia menyampaikan pun juga kan manfaatnya juga sangat luar biasa. Jadi kita makanya mulai awal dari keluarga dan teman sebaya, remaja tadi. Jadi keluarga dari awal dari keluarga terus lingkungan itu sangat penting ya. Pengaruhnya Bu ya. Iya. Perkembangan anak-anak kita ya Bu. Iya. Kita punya tema di ngobrol sore ini yaitu cegah sedini mungkin keluarga kita terhadap narkoba. Lebih baik mencegah daripada mengobati ya Bu. Iya benar. Karena diobati pun susah. Sekarang kan tidak ada kata sembuh, hanya pulih gitu ya Bu ya. Dan mahal lagi pengobatannya. Jadi lebih baik. Sekarang bayar juga kan Bu katanya Bu ya. Iya. Jadi memang benar kalau di tempat kita sekarang ini nggak ada rehab nginap itu nggak ada lagi karena dibayar sudah sama oleh Itu sejak kapan Bu? Sudah tidak ada opname begitu ya Bu ya? mulai dari tahun 2021. Dari 2021. Jadi nggak
ada lagi nginap, jadi itu berbayar. Hmm. Kalau ingin juga yang gratis ya, tentunya ke nyebrang ya, ke Lido ya, ke Bogor sana. Nah itu transportasinya ditanggung sendiri ya. Jadi seperti itu, jadi agak juga mahal juga kan jadinya. Nah jadi kan dia menuju ke sananya pakai transportasi sendiri, jadi biaya pengantarannya. Kalau pemerintah mungkin sudah cukup untuk mengerjakan begitu ya Bu. Iya benar. Karena ini dirusak sendiri ya Bu. Iya. Jadi pengobatan itu juga harus biaya sendiri. Iya. Dan juga tidak ada BPJS untuk Enggak ada. untuk pengguna narkoba gitu ya Bu. Iya. Jadi memang kita BNN sangat berupaya, dan makanya kita langsung tanggung jawabnya ke Presiden, di mana gembung-gembung itu ya kita kita ikatlah, istilahnya diputus lah jaringannya. Nah itu sudah banyak Pak, tapi kita nggak begitu diekspos ya. Nah itu langsung laporannya ke Presiden. Nah namun walaupun seperti itu tetap bermunculan gembung-gembung itu. Nah ini kita juga berupaya tetap pencegahan, jadi ke bawah lagi. Nah kita tetap melakukan upaya pencegahan, di mana kalau kita permintaannya berkurang, insya Allah gembungnya nggak akan menuju ke daerah kita. Nah jadi kita selalu berupaya, kita selalu melakukan sosialisasi bahwa narkoba itu sangat luar biasa ya, merusak masa depan bangsa kita ya. Jadi kita yakin bahwa itu aman. Kalau semua kerjasama, insya Allah akan berhasil. Saya yakin itu. Kalau semua yang kerjasama ya menanggulangi narkoba itu. Tidak bisa sendirian. Iya, nggak bisa sendirian. Nah, terus masalah hukum itu Pak ya, kita di negara kita kita nggak asing lagi, Bapak sudah tahu semua bahwa kita di Indonesia ya memang disitulah ya bahwa hukumannya ini tidak membuat efek jerah. Nah inilah yang masih diperjuangkan oleh atasan-atasan kita, di mana bahwa mereka berjuang karena ya narkoba ini adalah internasional ya. Nah inilah kendalanya Bapak Ibu. Jadi kita selalu berpesan kepada keluarga, kita hanya membentengi keluarga kita sendiri. Jadi dari diri kita sendiri dulu, bentengi, baru ke lingkungan tetangga lain. Nah, jadi BNN juga mempunyai Presiden menginstruksikan bahwa mempunyai Impres 02 bahwa semua lembaga instansi pemerintah maupun swasta ya, wajib menjalankan P4GN. Jadi mereka juga mempunyai kewajiban melakukan P4GN, pencegahan berantasan dan penyalahgunaan narkotika ini. Nah ini kita tindak lanjuti juga ya. Jadi semua lembaga juga semua karyawan yang ada itu semua dilakukan deteksi dini ya, disiplin. Jadi dia melakukan sosialisasi P4GN, nah terus membuat regulasi, membuat relawan di instansi itu sendiri ya. Jadi terakhir dia melakukan disiplin. Nah jadi semua karyawan dilakukan disiplin untuk biar terdeteksi barang siapa yang tidak mengetahui bahwa dia telah menggunakan narkoba, ya di situ bisa terjadi juga, dan apa penyebabnya itu kita cari. Itu sudah dilakukan Bu? Sudah berjalan. Dan terus begitu Bu? Iya terus. Setiap SKPD itu selalu berjalan. Jadi setiap tahun, ini sudah tahun 2021 mulai, jadi di 2022 ini juga jalan ya. Jadi kita bergantian sesuai dengan yang menentukan adalah BKD. Kita bekerja sama dengan BKD Surabaya, di mana mereka yang menentukan instansi mana yang duluan mau dilakukan tersebut. Kemarin ada satu kasus ya Bu, salah satu ASN juga yang dinyatakan memang menggunakan narkoba. Iya. Dan itu bagaimana kasusnya Bu? Nah itu sudah istilah bahasanya itu dia sudah rutinitas, artinya ketergantungan ya, sudah pengguna. Jadi kan jadi akhirnya terjaring kan, selama ini nggak terjaring kan. Nah karena dia nggak bisa lagi putus dengan narkoba. ASN dan punya jabatan juga sebenarnya ya Bu ya, itu bagaimana?
itu akan direhab. Jadi kebijakan itu ada di BKD-nya, ya, itu akan direhab. Jadi yang mana yang sudah ketagihan, ya, yang mana yang sudah artinya hanya coba-coba, kita berikan peringatan, kita berikan ini, ya, itu. Nah nantinya akan bertahap kita akan disuruh lagi. Jadi seperti itu. Jadi seluruh instansi akan bergilir, akan Iya. termasuk Radio Republik Indonesia, Bu? Mungkin masuk. mungkin saja, Bu, ya. Itu bisa terjadi ya, Bu? Iya. Iya, baik. Dan kan ada pernyataan dari Ibu bahwa sebenarnya ini semua sudah ada aksi terus gitu ya, Bu ya, Iya. untuk pengembosan dari gembong-gembong ini, tapi tidak diekspos begitu ya, Bu, karena keluar gitu ya. begitu ya, Bu, karena katanya langsung tanggung jawabannya ke presiden. Presiden, ya betul. Jadi media tidak boleh begitu, Bu, atau memang ada? Kita kurang ini ya, karena itu urusan dari atas ya. Jadi bahwa kita selalu bergerak, bergeliat. Jadi bukan jalan di tempat kita berlari. Ya. Jadi kita berlari bahwa narkoba ini harus benar-benar dihancurkan di Indonesia. Seperti itu. Iya. Baik, itu harapan kita dari tahun ke tahun gitu Iya, ya, Bu ya. Kalau tahun ini kayaknya lebih banyak geliat-geliat yang membuktikan bahwa ini kerjaan sudah luar biasa gitu ya, dengan banyaknya kasus-kasus yang ada. Tema kita adalah cegah sedini mungkin keluarga kita terhadap narkoba. Jadi kalau kita lebih ke spesifik mengenai pencegahan dari keluarga, Bu, apa saja sebenarnya poin-poin yang harus dilakukan oleh orang tua gitu? Jadi memang ini ya, orang tua pertama sebagai contoh ya, sebagai contoh bagi anak-anaknya, sebagai role model juga bagi anak-anaknya, bagi orang tua adalah mencontohkan yang terbaik untuk anak. Nah, terus kita berpesan di sana bahwa orang tua lebih aktif. Ya. Sekarang ini kan banyak anak yang kurang perhatian dari orang tua. Komunikasinya kurang gitu ya. Komunikasinya kurang. Lebih aktif, lebih banyak berkomunikasi kepada anaknya. Apa yang dirasakan anak, apa yang dialami oleh anak-anak dalam masa transisi itu. Ya, jadi itu sangat penting sekali. Nah, kalau anak itu sudah percaya dengan orang tuanya, maka lebih mudah kita mengarahkan anak itu. Nah, tentu ya kita mempunyai fisik yang lebih artinya yang mumpuni untuk anak kita, bahwa nah pertama bergaul dengan temannya, dengan teman sejawatnya, teman sebayanya, dengan siapa, karena dalam pergaulan ini juga yang luar biasa ya, kontrol dari orang tua, pengawasan. Iya. Gitu ya. Terus dia berteman dengan siapa, kemana dia, arahnya kemana, ya. Masuk sekolah atau tidak, apa aja yang dia lakukan di rumah. Nah perlu juga anak itu diberikan tugas yang ringan-ringan. Kalau anak tidak diberikan tugas yang ringan-ringan, anak hanya pegang HP saja. Nah itu yang perlu kita inginkan. Dan juga tentu ya tidak ini bahwa agama itu sangat penting. Itu mungkin poin pertama ya, pertama itu pendidikan agama anak. Ya, nah karena saya rasa akhlak pada anak-anak kita sekarang ini, mohon maaf ya, dulunya kita di sekolah ada ada materi tentang akhlak. Zaman sekarang itu kayaknya sudah mungkin itu. Saya nggak kurang paham ya. Yang jelas ada istilah anak itu sekarang ya ada apa ya? Kalau dulu itu, mohon maaf ini bisa saya contohkan. Kalau kita itu dengan orang tua, dengan guru itu lebih hormat, bukan istilah minta dihormati, tidak, lebih Santun ya, benar. Sekarang itu kayaknya anak nggak begitu ya. Kalau orang tua ngomongnya satu atau dua kata, anaknya bisa melampaui sampai 10 kata misalnya. Nah itu salah satu ya, mungkin itu salah satu didikan anaknya. Nah dan itu jelas mempengaruhi ke pergaulan pekerjaannya sehari-hari, pergaulannya sehari-hari. Seperti itu. Iya. Jadi peran keluarga itu untuk umur sekarang ini memang
lebih ekstra Iya, berat, lebih berat. lebih berat lagi. Beban sebagai orang tua. Iya. Baik Bu, ada satu kasus ya yang baru-baru saja terjadi di mana di sini kedua orang tua gitu ya, pada saat di sebuah acara semacam Car Free Day begitu, memohon kepada pemerintah bahwa anaknya ini memerlukan dengan kondisinya memang harus menggunakan ganja medis. Nah ini bagaimana Bu? Ibu juga pasti mendengar ya Bu ya. Bagaimana Ibu? Benturan-benturan yang masih dihadapi BNN begitu ya, Iya, dengan adanya tempat-tempat hiburan malam seperti itu yang pastinya barang itu ada di sana gitu ya Bu. Bagaimana Bu? Jadi memang ya tadi sudah disampaikan oleh Kang Ahmad bahwa kita adalah sudah dilema di mana bahwa narkoba ini di mana dan kita bukan rahasia umum lagi ya, istilahnya menyebar di mana-mana, berserakan di mana-mana. Ya, intinya kita dari BNN membuat program itu kita tetap menyampaikan bahwa ketahanan remaja ini sangat luar biasa manfaatnya dan ketahanan keluarga itu juga banyak manfaatnya. Nah, dengan kita melakukan sosialisasi, dengan kita membentengi keluarga, banyak sedikitnya insya Allah akan berkurang. Ya. Kalau bagi pengguna sudah tidak menggunakan lagi dan yang membutuhkan sangat berkurang, insya Allah penyadar tidak akan menuju ke daerah kita lagi. Itu satunya ya. Nah, jadi bagus sekali ya Pak ya, memang benar kata Bapak tadi bahwa narkoba ini ya tentu yang menghancurkan bangsa kita. Jadi bahwa kita semua wajib ya melindungi keluarga kita. Jadi dari keluarga itulah baru masyarakat yang paling besar. Jadi paling mudah dari keluarga kita. Nggak ada keren-kerennya kalau pakai narkoba sebenarnya. Iya betul. Kalau itu dikatakan keren itu, kalau nggak menggunakan itu adalah darinya pada anak remaja yang awal ya, di mana mereka mencari jati dirinya. Oh nggak keren kalau tidak menggunakan narkoba. Oh nggak gaul kalau tidak menggunakan narkoba. Dan ada juga salah satunya geng-geng itu, kalau mau ikutin geng ini harus menggunakan ini. Nah itulah itu yang kita edukasi selalu, jadi kita selalu menyampaikan. Baik, kalau kita kembali kepada orang tua tadi yang memohon kepada pemerintah ada regulasi mungkin yang bisa menolong anaknya yang memang harus menggunakan ganja medis itu, bagaimana Bu? Nah jadi kita bisa di sini menyikapi bahwa kalau saya pribadi, kalau ganja itu dilegalkan itu sangat luar biasa, sangat memprihatinkan. Yang tujuannya seperti tadi walaupun khusus untuk medis gitu. Untuk medis kan sudah ada takaran, sudah ada ininya. Kalau itu dilegalkan untuk umum, wah sangat luar biasa. Saya sangat merinding dan sedih sekali ya. Saya sebagai pelaksana sangat hati saya miris sekali gitu mendengar bahwa ini mau dilegalkan. Yang tidak dilegalkan pun banyak berserakan di mana-mana, apalagi itu dilegalkan. Ya mau seperti apa ya bangsa kita nantinya, mungkin ya diambang ya, ada istilah. Itu satu hal ironis sekali dengan tema kita Bu ya, dari kasus yang ganja medis itu Bu. Iya. Jadi sebenarnya sudah ada sendiri pengobatannya ya Bu ya. Jadi memang kalau untuk pengobatan ada istilah pengobatan ya dalam penelitian itu memang dibolehkan ya di Indonesia kan, makanya kalau kenapa jadi bahwa narkoba itu adalah sebagai penelitian, sebagai pengobatan, itu sudah ada takaran-takarannya dan dosisnya itu sudah ada. Tetapi ini adalah orang awam yang menggunakan, yang tidak tahu takarannya, yang tidak menggunakan sembarangan ya. Nah itu yang berbahaya ya, yang sangat berbahaya. Jadi Bu, kita sebagai media nih Bu ya, media harus memberikan informasi yang sehat gitu ya, yang mencerdaskan bangsa. Dengan adanya kasus tadi, kalau menurut Ibu kan itu sudah ada sebenarnya, ada aturannya gitu. Ada aturannya. Jadi kita tidak perlu untuk nggak perlu kita untuk memviralkan kemana-mana gitu, untuk memberikan informasi itu gitu ya. Benar. Jadi kita cukup sampai di situ saja ya Bu ya. Iya. Tapi nggak perlu kita mempersiap supaya sebarluaskan bahwa ganja dilegalkan sangat luar biasa. Ya mungkin saat penjelasan dari Ibu sore hari ini bisa membuka mata kita bahwa sebenarnya itu sudah ada aturannya begitu ya.
Baik. Baik Bu, terima kasih sekali untuk kehadiran Ibu Siti, dan apa yang bisa di sebagai pesan untuk kita semua Bu sore hari ini Bu? Baik, pesan saya kepada seluruh warga Kota Banjarmasin, ya, tentunya kita semua membentengi keluarga kita, diri kita, keluarga kita yang paling terkecil. Waspada narkoba, hindari keluarga kita dari narkoba, dan lindungi anak-anak kita terhadap narkoba. Karena narkoba telah merusak dan menghancurkan generasi muda kita. Gitu pesan saya. Baik, Ibu Siti, terima kasih Bu Iya. untuk kehadirannya Iya, memberikan pencerahan kita sama-sama. Iya. semua tentang bagaimana bahayanya narkoba dan bagaimana kita bisa mencegahnya sedini mungkin. Itu bisa kita lakukan ya dari keluarga kita. Baik, terima kasih Bu Siti. Ya, sama-sama. Ya pendengar, kita baru saja bersama dengan Koordinator P2M Pencegahan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Banjarmasin, Ibu Siti Salama SKM MM di Ngobrol Sore. Saya Fajri Hasan, sampai jumpa.